bilang aja lo iri. Ya nggak iri gitu, ngapain iri ya? Kalau iri itu mungkin sejajar gitu ya, kalau iri, atau mungkin jomplang gitu ya. Kalau yang sejajar, iri karena lu bisa pesta mewah sementara gua nggak boleh pesta mewah gitu. Bisa jadi mungkin sejajar kehidupannya, hartanya sejajar. Masyarakat mau hidup mewah ya, masyarakat mau hidup mewah, mau mobil mewah, itu sudah terwakili oleh pejabatnya ya. Mau hidup, mau rumah mewah, mau liburan, keluar mau liburan ya, mungkin mau kunjungan kerja ke luar negeri itu kan, bawa keluarga mungkin ya, mungkin bawa keluarga, bawa saudara, anak, bini, cucu gitu kan. Nah, mungkin ya selingkuhannya juga dibawa mungkin ya, mungkin. Nah, itu sudah terwakili gitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali lagi bersama saya, orang lembur dari negeri antah berantah ya. Nah, ini saya coba sampaikan sebuah kisah ya, mungkin ya, dimana seseorang warga, mungkin ya, warga atau bisa seseorang tokoh atau seseorang yang dilulukan di masyarakat ya, maksudnya ditinggikan di masyarakat, entah itu bisa jadi raja, bisa jadi siapapun ya. Mungkin kalau dalam skala kecil pemerintahan, dalam skala kecil masyarakat gitu ya, mungkin sedang bekerja, mungkin disebut sebagai bos ya. Nah, bos ini membuat aturan kadang-kadang agak nyeleneh gitu. Karyawannya nggak boleh makan makanan mewah gitu. Karyawannya nggak boleh makan makanan mahal. Karyawannya nggak boleh memakai pakaian yang ekstra spesial atau yang bagus-bagus seperti yang dipakai orang-orang lain gitu, mungkin di karyawan kantor lain. Misal contoh, memakai pakaian yang sutra atau segala macam. Memang dalam Islam nggak boleh ya. Nah, di sini dalam keadaan ini kita jadi inget ya, mungkin ada sebuah berita di mana dulu pemerintah mengeluarkan peraturan bahwasannya para pejabat dilarang untuk mengadakan pesta mewah. Nah, itu aturan itu sejak dikeluarkan tahun kalau nggak salah 2014 ya atau 2015 ya. Nanti kita coba cek ya. Dan ini juga peraturan ini resmi ya disahkannya karena menyangkut mungkin kesederhanaan pada saat itu, mungkin ya, mungkin juga pencitraan ketika disebut mungkin dalam tanda kutip mungkin ya endeso atau apa gitu ya. Kita juga nggak ngerti. Mungkin nanti ada yang komen di sini, bilang aja lo iri. Ya nggak iri gitu, ngapain iri ya? Kalau iri itu mungkin sejajar gitu ya, kalau iri, atau mungkin jomplang gitu ya. Kalau yang sejajar, iri karena lu bisa pesta mewah sementara gua nggak boleh pesta mewah gitu. Bisa jadi mungkin sejajar kehidupannya, hartanya sejajar dan dibatasin gitu. Tapi ini enggak. Kalau ada yang jomplang gitu, ngelihat dalam kondisi kehidupan yang lagi semrawut begini, banyak musibah di mana-mana, itu juga orang tukang tahu bulat juga berisik juga kan, karena menjajakan makanannya. Di samping juga mungkin dia juga cari nafkah ya. Ya seperti saya ini kok komentar begini kan, termasuk dalam rangka
menyampaikan informasi ya. Mungkin di situ nanti mungkin ada iklan atau enggak ya, itu perkara rezeki ya, beda urusan. Tapi intinya adalah mungkin bisa juga dikategorikan mencari nafkah, bisa juga dikategorikan menyampaikan pendapat, bisa juga dikategorikan menyinyir gitu ya. Terserah sih pendapat orang masing-masing. Saya juga ogah-ogahan sih sebenarnya bahas ini, tapi ya mau nggak mau kalau nggak dibahas juga ya udah terjadi, mau gimana lagi. Kalau nggak kalau dibahas juga ya resikonya berat juga ya. Ntar disangka iri, sangka macem-macem ya. Banyak yang komen-komen. Nah, dalam hal ini saya juga sampaikan bahwasannya memang ya kalian sebagai masyarakat itu harus paham bahwa kalau di dalam negeri demokrasi ini kan pejabat itu kan dipilih oleh rakyat kan, dimana suara Tuhan, suara rakyat ada suara Tuhan, dan kalian ketika memilih itu mempunyai andil mempunyai kontribusi dalam sistem demokrasi itu, di mana sistem itu memang dibuat oleh manusia, maksudnya warisan dari luar negeri sana ya, warisan dari ya negeri sana lah pokoknya. Nanti bisa di komen di bawah. Kalau memang nggak tahu ya saya bilang nggak tahu gitu. Kalau memang nggak ingetannya saya nggak pas ya, memang nggak pas gitu. Mau gimana lagi, nanti kalau ada yang itu bisa dikoreksi di komentar. Nah, ketika mempunyai andil itu terus bilang gitu, ya ini kok pejabat begini amat gitu. Ya itulah memang sistem yang dilahirkan, yang dibuat oleh manusia, yang manusia mengatur itu sendiri gitu. Mereka mau, jadi ibarat kata ada anekdot macam-macam ya. Jadi kalau pejabat mau hidup mewah sudah terwakili ya kan. Kalau pejabat mau naik mobil mewah sudah terwakili ya. Ya, jadi masyarakat mau hidup mewah ya, masyarakat mau hidup mewah, mau mobil mewah itu sudah terwakili oleh pejabatnya ya. Mau hidup, mau rumah mewah, mau liburan ya. Mungkin mau kunjungan kerja ke luar negeri itu kan, bawa keluarga mungkin ya, mungkin bawa keluarga, bawa saudara, anak, bini, cucu gitu kan. Nah, mungkin ya selingkuhannya juga dibawa mungkin ya, mungkin. Nah, itu sudah terwakili gitu. Jadi kalian ketika mengkontribusi itu, ketika melakukan andil dalam situasi politik, ketika melakukan proses itu, kalian sudah menjadi menjadi sesuatu yang menurut yang mereka ya sudah menjadi bagian dari itu gitu. Jadi ngapain protes gitu kan, kalian yang pilih. Terus ada yang ngomong, oh saya nggak milih si Anu kok. Ya iya, itu kan bagian dari demokrasi. Ya ada yang menang, ada yang kalah gitu. Oh saya nggak milih gitu. Ya tapi kan kalian mengakui bahwa sistem itu ada gitu. Lucu juga kadang-kadang. Dimana ini ngomong, oh saya dulu, kapok lo dulu yang milih si A, kapok lo dulu yang milih, tobat lo dulu yang milih si Anu gitu. Aduh, kadang-kadang kuara udah srek-srek basah ya, karena situasi ini juga bikin saya gimana ya, mau teriak kantong kosong ya, memang kenyataannya begitu. Nggak teriak ya kita nyesek sendiri, mau keras dikit ngomong, mau kasar dikit ngomong, kena UU ITE. Aduh, kadang-kadang. Jadi di sini coba kita bahas tentang, ulik sedikit tentang kemewahan dalam sebuah negara ya, dalam kemewahan dalam sebuah tata kelola pemerintahan. Nah, ini ada berita ya dari suara.com. Kita coba browsing tadi, ternyata ada juga beberapa berita yang memang menggelitik untuk saya sempat bongkar ya. Di sini sudah tampil, Jokowi sempat larang pejabat bikin resepsi pernikahan mewah. Kok undangan nikahan Kaisang sampai 3.000? Nih ada cuitan ya dari dari netizen ya, bahwasanya ada bacaan tulisan begini, Mas maaf tolong ada yang klarifikasi dari panitianya,
acara resepsi bisa banyak undangan karena pernah ada himbauan atau aturan tahun 2014 dari Menteri Pak Jokowi yang isinya, kalau nggak salah dari Menteri ya, berarti Pak Jokowi yang nggak salah dong, berarti kan yang mengeluarkan peraturan kan Menteri. Yang lainnya kalau nggak salah, kalau buat acara resepsi janganlah mewah, jangan banyak undangan ya dulu ya tahun ini. Nah, dari suara.com, Presiden Jokowi kerap mengeluarkan pernyataan tentang gaya hidup sederhana dan tidak pamer kekayaan pada pejabat termasuk kepala daerah dan perwira TNI dari kepolisian. Tapi nyatanya undangan pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono disebar kepada ribuan orang ya. Bahkan pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB pernah kalau nggak salah Kemenpan RB itu sekarang ya posisinya tepat di yang ke arah Blok M ya, mungkin ya, yang ada patung yang berdiri itu, karena sempat juga saya ada beberapa pekerjaan di situ di lantai berapa gitu saya lupa. Disuruh bos saya untuk mengurus sebuah administrasi, sebuah dokumen ya, mungkin ya waktu dulu saya bekerja. Mungkin kalau ada bapaknya yang kenal saya mungkin bisa komen di sini. Apa kabar Pak? Ini kan udah beberapa kali juga sholat Jumat di sana ya. Mengeluarkan kita lanjut lagi, pernah mengeluarkan surat edaran nomor 13 tahun 2014 tentang gerakan hidup sederhana. Isinya adalah pembatasan jumlah undangan dalam resepsi pernikahan yang dilakukan pejabat termasuk Presiden Jokowi. Berdasarkan surat edaran ini ditandatangani oleh Menpan RB saat itu, Yudi Krisnandi, diketahui pejabat hanya boleh menyebarkan 400 undangan dengan jumlah tamu maksimal 1.000 orang. Namun pembatasan ini tidak berlaku jika acara dilakukan di rumah sendiri. Jadi kalau acaranya di rumah sendiri, itu bebas ya, nggak berlaku ya. Kalau di gedung atau apa ya mungkin ya. Tak pelak netizen pun turut membicarakan kontroversi ini. Tidak sedikit yang menyindir Presiden Jokowi soal melanggar sendiri aturan yang dibuatnya. Mas maaf, nah ini tadi aturan ya. Sayangnya pertanyaan ini tidak dijawab oleh kedua putra Jokowi tersebut. Padahal udah hashtag ya, maksudnya nge-tag Kaisang dan Gibran mungkin ya. Netizen yang lain pun menyindir peraturan berubah karena periode yang berbeda. Ya, ini dari cuitan lagi ya, dari suara.com. Presidennya udah beda periode, jadi jangan diungkit-ungkit lagi. Paham kalian sekarang, boleh tulis akun ya. Jadi bener, memang beda periode, beda peraturan, beda juga ya aturannya. Jadi lagi pula kan yang peraturan kan yang dikeluarkan, yang mengeluarkan menteri, yang melaksana. Ya ini kan kondisinya presiden gitu kan. Jadi tolong ya, mohon maaf, tolong dipikir-pikir kembali ya. Kalau ini ya, kalau komplain ya, kalau komplain itu tolong dipikir-pikir kembali. Bagaimana ini ada cuitan lagi ya? Bagaimana ini dengan adanya rencana resepsi pernikahan di Solo? Bukan hanya direncanakan mewah, tapi juga sampai menggunakan apkam negara secara besar-besaran yang biayanya juga tidak jelas. Ya. Nah, ini lanjut. Namun tidak sedikit juga yang membela dengan mengatakan acara pernikahan putra Jokowi dinilai sederhana untuk seorang presiden. Batasan mewah itu seperti apa untuk ukuran seorang presiden? Resepsi Jokowi ini tergolong sangat sederhana dibandingkan dengan pernikahan dari anak-anak konglomerat Indonesia ya, Indo ya, tulis ya itu singkatan ya, jadi jangan langsung emosi disebut-sebut Indo atau apa ya namanya. Biasanya kan kalau ada orang komen ini kaum sumbu pendek, ya enggak juga gitu kan, cuma kan ada juga yang kait-kaitkan dengan apa gitu kan. Ya enggak ya kan, kita kan bukan sumbu pendek, makanya kita berpikir jernih gitu. Ya kan ada kaitannya dengan komentar dulu peraturan menteri atau perintah menteri atau statement menteri ya, bahwasanya pesta mewah itu ya jangan mewah-mewah gitu kan, karena kan udah itu ya. Nah lanjut lagi, sementara itu acara pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono sendiri akan berlangsung 2 hari. Hari Sabtu 10 Desember 2022 adalah hari pelaksana akad nikah yang dilaksanakan Pendopo Agung ya. Acara nikah ini menurut Kaisang akan dikerabat dengan jumlah tamu 150. Sementara itu pada hari Minggu ya, 11 Desember 2022 diadakan juga acara resepsi alias ngunduh mantu di Pura Mangkunegaran Solo dengan 3.000 undangan ya. Nah, jadi karena 3.000 undangan ini
termasuk sedikit dari, kan udah jelas kan dari levelnya kepala negara itu berarti 3.000 itu sedikit. Jadi kalian tolong jangan komen yang aneh-aneh gitu kan. Nanti kalau komen aneh-aneh ya tahu sendiri kan ya kondisinya gimana. Guys, sekali lagi kita sebagai bangsa yang beradab atau apa, tolong utamakan ya komentar-komentar yang baik gitu kan, terutama ya selamat gitu kan, mungkin sudah jalankan pestanya, sudah ini, semoga ya, semoga bla 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 gitu kan ya, tolong jangan macam-macam atau apa. Nah, lagi pula kalian yang mungkin sejajar hidupnya ya bisa menggelar pesta mewah ya, tolong jangan ya, karena ada nasihat dari menteri itu ya, nanti kan kalian bukan yang menjabat periode berikutnya, kalian kan tetap masyarakat yang mengikuti tahap demokrasi gitu. Kalau kalian tidak mengikuti perintah, tidak mengikuti aturan ya salah sendiri nanti kalau memang nanti di urus sama aparat gitu kan. Ya tanggung jawab sendiri kan, tahu sendiri gimana. Baik guys, itu aja guys, mungkin sekilas ya dari saya untuk nasihatnya. Teman-teman yang mau komen, yang beri nasihat, beri masukan, mungkin beri sumbangan gitu kan, mungkin bisa jadi ya, nanti bisa di WA juga, bisa di chat juga ya. Baik guys, sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.